Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Tradingnya, ya IHSG hari ini koreksi ya. Walaupun tadi posisi penutupan dia ditarik naik, tapi saya lihat kok pada dasarnya gejala koreksi masih ada ya, setidaknya mungkin sampai awal minggu depan. Dan di akhir minggu ini saya mau sharing, mau berbagi mengenai bagaimana sih kita mencari peluang di saat IHSG bergerak liar ya. Jadi yang dimaksud bergerak liar itu seperti apa sih Pak? Yang dimaksud dengan bergerak liar itu ya contohnya ya seperti hari ini ya. IHSG tadinya merah terus tiba-tiba penutupan naik. Atau mungkin sebaliknya, lagi posisi hijau tiba-tiba dibanting. Yang terasa sekali ketika IHSG detik-detik menjelang mau break all time high. Bapak Ibu ingat nggak? Dia modelnya kayak begitu ya, sideways dulu, terus kalau nggak sempat naik, terus tiba-tiba dibanting, atau menjelang dia mau eh, sempat dia ketika itu kalau nggak salah dia hijau satu hari, terus besoknya turun, habis itu besoknya hijau, habis itu turun lagi gitu ya, flip flop, cenderung bergerak flip flop. Jadi bagaimana sih caranya kita antisipasi IHSG yang bergerak dengan liar tadi? Ya, syarat nomor satu yang saya bagikan Bapak Ibu adalah nomor satu tidak boleh FOMO. Ya, saya juga sudah share ke Bapak Ibu, sempat share juga kalau kita hindarin saham-saham yang bergerak lagi rally, yang sudah terbang tinggi dalam satu hari naiknya tinggi sekali, berapa belas persen, ya itu kita hindari. Ya, apalagi yang mendekati arah. Itu posisi potensi besok atau menjelang penutupan bisa aja tiba-tiba dibanting. Atau kalau enggak bergerak kita dalam satu hari bisa aja bolak-balik tuh. Kita beli di bikin arah, habis itu tiba-tiba kita beli di arah, dia dibanting, kita jualan di bawah, kita cut loss, dia naikin lagi, begitu terus beberapa kali bisa kejadian seperti itu. Jadi ada yang bilang juga, kalau lagi IHSG kayak begini ya, kalau lagi bergerak liar, jangan beli saham yang lapis satu, beli yang lapis legit, enak. Nah, ingat, high risk, high gain. Apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan keuntungan cepat, Bapak Ibu juga bisa menghilangkan kehilangan itu semua dengan cepat. Jadi kembali lagi, semua hati-hati ya. Jadi kalau saya bilang, Bapak Ibu, kalau pertama saya summary paling gampang, jangan FOMO. Jangan beli saham yang lagi terbang tinggi ya, dalam satu hari terbang tinggi jangan buru-buru beli. Ya, atau kalau nggak cari yang high speed, yang cepat sekali naik. Jam 9 pagi kita tongkrongin, terus tiba-tiba dia naik, kita beli gitu ya. Ya, apakah cara tersebut salah? Tidak sepenuhnya salah, dan pada dasarnya bisa kita praktekkan juga. Cuma satu hal yang saya harus kasih tahu, Bapak Ibu harus memiliki skill. Tanpa skill sebaiknya hindarin cara-cara seperti itu. Tetap menurut saya cara yang terbaik adalah menggunakan metode swing atau beli ketika dia lagi ada di level support. Nah, tadi saya bilang cara nomor satu, jangan FOMO. Cara nomor dua adalah beli saham yang sedang uptrend tapi ada di posisi support. Ini selalu saya tekankan kepada teman-teman. Kita tidak menangkap pisau jatuh. Kita tidak beli saham yang sedang downtrend. Tapi kita sedang cari saham yang posisinya uptrend tapi ada di support. Kenapa saya bilang begitu? Karena seringkali salah kaprah ketika saya bilang beli jangan di posisi lagi terbang, beli posisi support. Yang dicari saham-saham downtrend, Unilever ya, terus konstruksi pada ngincernya yang begitu-begitu. Ya, tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Tapi kadang-kadang kalau kita beli saham yang lagi disupport banget, lagi dalam keadaan downtrend, kita cenderung berpikirnya, wah ini nanti targetnya bakal sekian nih, bakal tinggi nih targetnya nih. Nah, saya bilang jangan ya. Seringkali soalnya kalau saham downtrend itu punya punya yang seperti itu gitu ya. Apa namanya? Istilahnya gimana ya?
seringkali membuat kita berpikir seperti itu gitu. Oh, ini nanti bakal naik tinggi seperti ini. Ya nggak ada salahnya juga. Contohnya kayak TPIA ya. Waktu itu dia lagi koreksi dalam di bawah di level 7 ribuan something, dia mantul dari support, kita beli dan memang akhirnya break all time high. Tapi harus cermati dulu, Bapak Ibu harus lihat dulu. TPIA itu di daily-nya memang terkesan downtrend ya. Tapi di weekly-nya posisi masih uptrend. Harus tahu dulu ya. Coba saya kasih gambar chartnya biar lebih ada gambaran deh. Hari ini koreksi ya TPIA ya. TPIA itu kalau beberapa waktu kemarin ya, nah ini dia kan pada dasarnya memang bergerak turun nih, di daily dia lagi downtrend ya, apalagi seperti saya sudah beli ajarkan kemarin ya, trading saham-saham, bagaimana trading cari saham yang reversal. Nah, ini memang posisi waktu itu sempat downtrend ya, ini juga habis naik dia nggak sempat naik, dia turun lagi. Nah, terus habis itu dia bisa rebound. Nah, yang kayak gini kan kepenginan kita semua, wah ya, beli lagi downtrend, cuannya di sini gitu ya. Nah, itu pengennya kita semua, betul nggak? Nah, tapi pada kenyataannya apakah bisa sering dapat gini kan yang enggak. Contoh lagi ya, yang mungkin sering kali orang pikirkan ya, contoh kayak Wika atau PTPP. Nah, ini PTPP. Ini kan downtrend. Nah, ketika rebound pikirnya, wah bisa naik sini, kembali ke sini. Akhirnya apa? Buat orang nyangkut. Banyak orang yang nyangkut di level ini. Terus di sini juga. Nah, ini. Ketika di sini berpikir bahwa, oh ini pasti naik. Pasti sampai sini. Tapi ternyata dia nggak kuat, ketemu V-line, dia turun lagi. Berapa banyak sih di antara kita yang pakai V-line selain winner stocks? Kan nggak ada, nggak banyak. Terus habis itu ada satu lagi yang mungkin Unilever lah, Unilever. Nah ini, ketika waktu itu kita berharap, oh dia bakal comeback nih, tapi akhirnya apa? Enggak juga, nggak jalan kan, dia nggak kuat bertengger di atas V-line, sempat tembus, sempat, cuma dia nggak kuat, dia turun lagi. Nah begitu jebol ini harusnya kita sudah siap-siap untuk jualan. Paling sial lah, jual ketika dia jebol selendang ini. Nah ini kita udah maksudnya kadang-kadang kalau kita cut loss di sini nanti pikirnya, wah nanti kalau dia rebound gimana? Cepet-cepet banget sih cut loss-nya. Nah paling jelek ketika dia turun di bawah selendang. Begitu dia di bawah selendang ini harusnya buat kita itu udah benteng terakhir dah. Kalau rugi ya udah rugi, nggak nyesel gitu loh, cut loss. Kan sering kali kita gini, bukan kita nggak mau cut loss, tapi kita pikir nanti kalau kita cut loss dia terbangnya gimana? Jadi kita nunda cut loss-nya. Nah semakin menunda cut loss semakin dalam. Semakin kita tunda, kalau semakin dalam. Kita harus tentukan titik terakhir kita, batas kita, toleransi kita di mana. Kita harus tentukan itu. Kalau kita nggak bisa menentukan batas toleransi kita, nah kecil sekali kemungkinan kita nanti bakal kayak gini nanti. Kita bakal untung, nanti malah jadi buntung. Jadi rugi berlarut-larut ya, sampai kayak ini, nanti sampai kayak gini lagi. Kalau kita nggak mau cut loss di sini, walaupun pada akhirnya dia sempat rebound, tapi reboundnya kan pun reboundnya juga nggak serius gitu, nggak mampu naik lagi ke atas V-line, terus akhirnya dia ambiar. Ini kalau nggak mau cut loss di sini, ruginya itu masih plus 15%-an lagi, ya masih plus 15%. Belum dihitung kalau kita belinya di sini, turun ke sini aja udah berapa persen, ya kan? Mungkin sudah sekitar 10-15%. Sampai di sini lagi, mungkin sampai 15% aja, total 30-an%. Kebayang nggak sih sampai tuh rugi di Unilever tuh rugi 30%. Kadang-kadang orang mikir Unilever gitu loh, saham bagus, ini saham bagus apa jelek, ya kan? Nah ternyata hari ini ada berita lagi di koran kontan mengatakan bahwa Unilever ini year on year dia punya omset atau perolehan dia, keuntungan dia minus 8%. Wow, itu besar untuk kelas Unilever loh ya. Bayangin, itu yang mungkin membuat dia jadi turun begini. Oke, coba saya kembali lagi ke TPIA. TPIA tadi kan memang kelihatannya seperti seolah-olah downtrend. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di weekly-nya, di weekly-nya dia masih tertahan loh di level support loh V-line. Jadi kita nggak bisa bilang ini downtrend. Beda sama yang lain. Tadi saya bilang PTPP, ini weekly-nya aja udah downtrend ya. Terus apa Wika, ini weekly-nya aja downtrend. Unilever. Nah,
Kita nggak usah ngomong daily lah. Weekly-nya totally downtrend ini Unilever. Tahu dari mana? Ya taruh karena V-line di atas skyline dan di atas selendang. Ini parah, berat ya. Jadi itu buat kita salah satu cara juga ya. Ini makanya video hari ini sama kemarin itu salah satunya saling berkorelasi. Bagaimana memetakan atau melihat tren signal reversal. Dan kalau kayak gini jelas-jelas kita belum tahu, belum dapat sinyal reversal itu kapan, ya kan? Sama juga dengan kayak seperti emiten-emiten konstruksi. Memang sebenarnya sudah ada sinyal reversal kelihatan, tapi ya belum cukup kuat, belum cukup kuat. Harapan kita dia bisa segera comeback naik di atas V-line, bertahan di situ, naik baru cukup aman ya. Yang kelas Barito pun sama, Barito saya ulas ya Barito. Nah ini hari ini kayak gini ya. Weekly-nya gimana weekly-nya? Nah dia nggak downtrend, orang banyak bilang downtrend. Nah, kalau lihat dari chart, dia nggak downtrend sebenarnya. Dia masih tertahan di weekly, di V-line, dan dia rebound. Dan kebetulan targetnya pas banget ya. Hari ini target tertingginya 1095 dan BRPT 1090. Lagi-lagi target kita kuantitatif luar biasa ya. Ini target saya sudah share bagikan bolak-balik nih. 115, 190, dan 1170. Kemarin juga udah ngomong saya di video. Dan begitu presisi target kita. Jadi bagi teman-teman yang meragukan kuantitatif, seperti apa sih fungsinya, gunanya seperti apa ya? Seperti ini. Jadi ketika tadi Barito nggak kuat naik di atas 190, 170-an, 165-an, saya langsung auto trailing, langsung kena jual. Ya, gampang, simple, dan membuat kita juga semakin disiplin. Oke? Ya, itu sharing kita hari ini. Pertama saya mau kasih summary sedikit ya. Bagaimana sih cara mencari saham-saham yang di tengah kondisi IHSG bergerak liar? Pertama, kita jangan FOMO. Artinya jangan cari saham yang sedang terbang ya. Sebaliknya kita harus cari saham yang koreksi. Tapi, nah ini poin nomor 2. Cari saham yang koreksi, pastikan saham tersebut sedang uptrend. Dan kita beli ketika dia sedang swing. Ya, semoga apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu bisa berguna di akhir minggu ini, dan Bapak Ibu bisa menggunakan akhir minggu ini untuk bisa mencari saham-saham apa saja sih yang masuk dalam kriteria uptrend, tapi sedang lagi disupport. Boleh tulis di komen, kasih tahu kita, nanti kita bantu analisa lagi lebih dalam. Oke, ya kita sekarang masuk ke market review. Apa aja sih yang bisa kita review di perdagangan hari ini ya. Wow. Yes, hari ini candle-nya kayak gini ya. Penutupan terakhir naik gara-gara BCA. BCA tiba-tiba dikerek naik ya. Sektor finance begitulah memang sekuat itu, dan BCA masih menjadi nomor 1 pemegang kapitalisasi market di Indonesia. Jadi ketika dia menjelang penutupan dikerek naik, ya naiklah dia. Dan asing membukukan net buy, masih membuka net buy 783,3 miliar, dan transaksi hari ini hanya 10,53 triliun saja. Jadi transaksinya cenderung di bawah rata-rata. Ya, kalau BCA tadi sore tidak ditarik naik, harusnya transaksinya mungkin jangan-jangan di bawah 10 triliun. Dan asing mungkin masuknya nggak sebanyak itu. Tapi it's okay, kita lihat di minggu ke depan, mungkin di Senin atau Selasa masih akan koreksi, waspadai IHSG nutup gap. Nah, peluang IHSG nutup gap ini cukup besar ya, jadi waspadai. Saya kok curiga IHSG bakal segera nutup gap. Hati-hati saja. Dan coba kita lihat sektoralnya. Ya, sektor basic ya. Dia lagi koreksi lagi ya. Ini kalau kita lihat secara chart dia sudah all time high tapi koreksi ya. Ya modelnya memang begini. Makanya saya bilang hati-hati dengan sesuatu yang bergerak naik sangat cepat dan jauh dari selendang, itu waspadai koreksi. Dan saya rasa ini jadi pemberatnya nih sektor ini. Terus ada sektor consumer cyclicals juga masih belum mampu ya.
Naik tadi sudah pada sebenarnya bagus. Cuma dia ditutup koreksi ya. Sayang sekali. Kalau dia ditutup hijau bagus banget ini untuk minggu depan. Sektor energi mulai rebound ya. Tadi saya lihat beberapa emiten batu bara rebound penutupannya. Silakan, masih oke juga, masih bagus. Kalau Senin lanjut lagi, ini sektor ini bisa naik lagi kembali ke atas selendang ya. Silakan. Sektor finance, nah ini persis banget sama IDX kita ya, persis sama IDX. Itu melambangkan bahwa sektor finance ini yang menggerakkan IHSG. Ya. Ini persis sekali, sama gap-nya sama, candle-nya sama. Jadi kalau sektor finance merah, kemungkinan besar IHSG bisa juga merah. Sebaliknya pun sama. Vice versa ya, sebaliknya juga begitu. Kalau sektor finance hijau, komposit juga berpotensi hijau. Oke, terus lanjut ke sektor healthcare. Wow, turun lagi, udah disupport nih. Sektor healthcare ada di support. Moga-moga bisa rebound, ya bisa rebound dan kembali rebound naik. Ini memperlihatkan lagi sideways. Ya, kalau dia naik lagi bisa triple bottom. Naik bisa, moga-moga bisa tinggi. Terus habis itu ada sektor industri, juga masih belum oke rupanya. Nguji support dan dia rebound. Memang kalau lihat candle-nya nggak enak banget nih trading di sektor ini sementara ini. Ya, banyak bikin jarum-jarum. Saya bilang hindarin dulu. Infrastruktur oke ya. Infrastruktur lagi di support. Mau rebound. Dia tidak buat lower low, ya tertahan di sini. Ini kalau bisa lanjut, wow keren ini ya. Moga-moga bisa naik kembali ke atas V-line dan skyline ini. Oke. Terus kemudian consumer non cyclicals juga sama lagi sideways, tapi dia di bawah bottom. Ini maka saya bilang ini hindari dulu. Kalau beda sama infrastruktur, kalau infrastruktur bisa naik di atas selendang itu bagus. Sebaliknya kalau ini di bawah selendang, jadi saya bilang hindari dulu. Terus kemudian sektor properti, wow, ini tertahan di support selendang. Kalau jebol ini goodbye. Padahal sektor ini saya gadang-gadang bisa akan bagus dalam beberapa waktu ke depan. Gak apa-apa, kalau dia jebol ya udah berarti nggak jadi, ya, berarti nggak jadi. Kita boleh saja kan predik, berharap, tapi ternyata akhirnya market yang menentukan. Tekno jebol dari support tapi wow sempat rebound. Ini oke nih ya. Level 788 ini rasanya cukup kuat nih jadi level supportnya dia nih. Kalau dia bisa kembali naik di atas selendang, di atas V-line dan skyline itu oke. Sektor transportasi, wow dia bikin higher high, walaupun dia belum breakout high-nya lagi, tapi ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya trennya masih sangat kuat ini. Sektor transportasi ini. Di tengah kondisi pandemi kayak gini, sektor transportasi dan logistik rasanya memegang peranan penting terhadap jalannya usaha ekonomi Indonesia. Ya. Oke, kita sekarang masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Saham-saham apa sih yang bisa kita rekomendasi untuk minggu depan? Oke, pertama adalah MNC. MNC ini luar biasa banget ya. Ini besok pantau jika dia masih bertahan di atas V-line. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita bagikan kemarin ya, video cari tren reversal dan hari ini juga sama. Dia masih ada di level support nih, dia belum terbang sekali. Besok minggu depan kita boleh baru beli jika dia masih bisa bertahan di atas V-line ini. Kalau dia nggak bisa bertahan di atas V-line, jangan deh. Ya. Itu MNC. Terus kemudian selain MNC ada LSIP. Nah, LSIP ini lagi bertahan nih. Dia rebound pelan-pelan ya. Ini yang kayak gini maksud saya. Kalau umpama dia baru breakout V-line, ya baru breakout V-line kayak gini, biasanya bisa kayak gini nih, bikin galau dulu. Nah, tapi ketika dia udah
comeback lagi, nah biasanya itu momentumnya udah kayak LSIP ini. Nah, saya harap MNC bisa kayak begini ya, MNC bisa kayak gini. Jadi beli jika dia bisa bertahan di atas V-line. Jadi beli bukan berarti besok langsung apa yang kita rekomendasi hari ini Bapak Ibu langsung beli besok. Kita bisa aja nunggu seperti ini. Dan LSIP itu kan confirm nih sudah berhasil bertahan di atas V-line dan selendang juga sudah golden cross. Jadi besok jika dia mampu naik lagi silakan cermati. Apalagi ditambah harga GPU juga dalam tren naik yang cukup kuat. Terus ada ITMG. ITMG, nah ini juga menarik untuk dicermati. Dia pada dasarnya dalam tren naik yang kuat sekali. Ya. Tapi dia di sini setelah dia koreksi, dia bergerak naik landai. Ini silakan atur strategi jika dia mampu breakout lagi. Ini beli bertahap dan tambah beli jika dia mampu breakout. Ini, 22.700. Ada yang bilang begini, Pak, ITMG saham sultan lah Pak. Yang lain dong, yang bukan, yang harganya nggak di atas puluhan ribu. Oke, Bapak Ibu bisa cermati nih, Indi saya bilang juga menarik. Ya, kenapa? Karena dia sama, pullback, nangkring di atas selendang dan dia bisa rebound. Selain Indi, ada Doit juga. Nah, Doit mungkin lebih menarik. Harganya masih di ratusan ya dibanding Indi. Tapi pergerakan dia sangat liar. Kayak tadi menjelang penutupan dia ditutup koreksi. Padahal tadi bagus banget ya, sempat naik berapa persen tuh, 8% apa 9%. Nah, jadi kalau dia swing atau bertahan di areal V-line dan selendang, Bapak Ibu silakan cicil beli. Terus terakhir ada semen Gresik. Nah, semen Gresik ini pun sama. Ini masih di area downtrend. Dan kalau lihat dia punya tren, nah kalau kayak gini, dia kategori downtrend. Ini kita dulu sempat berpikir, wah semen Gresik bisa atas 10.000, 11.000, tapi ternyata nggak mampu, dia turun lagi. Dan sempat cut loss di sini juga, ya beberapa sempat cut loss di sini. Ya mending cut loss daripada dia ngeret-ngeret kita sampai turun sampai di sini. Nah, menurut saya harga ini tuh harga best price semen Gresik saat ini. Jadi semen Gresik ada di level 6.000, 7.000 ini best price-nya. Jadi silakan trading buy atau nyicil beli ya. Nah, ini dia best price-nya di sini nih sebenarnya. Jadi cicil beli, harapan kita dia mampu naik lagi ke level-level ini. Ya, berharap saja bisa comeback, segera comeback ya. Baik Bapak Ibu, itu video akhir pekan kita. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna bagi Bapak Ibu semua. Oke, jangan lupa untuk dukung selalu channel YouTube ini dengan subscribe channel YouTube ini dan like dan share. Sampai jumpa semua, happy profit, stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.